Kali ini gue mau bahas tentang Hirohiko Araki, yaitu mangaka kreator JoJo Bizarre Adventure yang dia mulai terbitkan di Weekly Shonen Jump tahun 1987 dan sudah punya 120 juta kopi, menjadikannya salah satu serial manga terlaris. Manga JoJo juga jadi manga favorit Hajime Isayama, yaitu kreator Attack on Titan. Araki lahir tahun 1960 tanggal 7 Juni, besar di kota Sendai, Jepang. Dia punya adik kembar perempuan yang sering mengganggunya, membuat Araki memilih menghabiskan waktu sendirian membaca manga di kamarnya. Sejak kecil bagi Araki, Ai Tomakoto adalah manga yang penting baginya. Buku petualangan Sherlock Holmes juga jadi favoritnya saat dia kecil, dan buku seni ayahnya adalah motivasinya menggambar manga. Sedangkan gayanya terinspirasi karya seniman Prancis, yaitu Paul Gauguin. Setelah gambarnya dipuji sama teman-teman sekolahnya, Araki diam-diam mulai menggambar manga di panggung orang tuanya, lalu mengirimkan karya pertamanya ke sebuah majalah saat tahun pertamanya di SMA. Tapi semua kirimannya ditolak, padahal artis lain yang seusianya bahkan lebih muda berhasil membuat debut yang sukses. Itu bikin Araki mendatangi langsung kantor penerbit di Tokyo buat nyari tahu kenapa alasan karyanya gagal. Lalu, Araki pun membuat manga yang berjudul Poker Under Arms yang dia selesaikan dengan tiap hari begadang semalaman. Editor Seisha yang dia temui sangat mengkritik karya tersebut, tapi mengatakan bahwa karya tersebut memiliki potensi untuk penghargaan Tezuka yang akan datang. Dan itulah manga one shot pertama Araki Hirohiko dan awal dari JoJo Bizarre. Bahkan Araki meninggalkan universitasnya sebelum lulus dan mulai debutnya sebagai mangaka dengan nama Toshiyuki Araki di tahun 1980 dan mendapat penghargaan Tezuka di tahun itu. Serialisasi pertamanya adalah Cool Shock BT pada tahun 1983 tentang seorang pesulap muda yang memecahkan misteri. Tapi seri pertama yang menampilkan darah kental, ciri khasnya adalah Bao tahun 1984. Ini bercerita tentang seorang pria yang ditanamkan parasit oleh organisasi jahat, memberinya kekuatan super. Itu diadaptasi menjadi OVA pada tahun 1989. Saat karyanya yaitu The Georges Irene pada tahun 1985, dia benar-benar mengembangkan gaya seni buff khasnya yaitu karakter berotot. Serial berikutnya menjadi karya besarnya yaitu JoJo's Bizarre Adventure pada tahun 1987 dan bagian 3 yang akan menjadi bagian paling populer dalam serial ini, yang mana di seri itu mengecilkan cerita vampir dan teknik Hammond dan sebagai gantinya memperkenalkan kekuatan Stan yang berlanjut sampai hari ini. Masih diserialisasikan lebih dari 30 tahun kemudian, JoJo Bizarre Adventure telah diadaptasi dalam berbagai bentuk media dan manga tersebut telah mengumpulkan 120 juta volume pada tahun 2022. Dari 2011 hingga 2021, Araki memproduksi JoJo Leon, alur cerita ke-8 dari serial tersebut yang diserialisasikan di majalah Ultra Jump. Pada tahun 2009, Hirohiko Araki adalah salah satu dari 5 seniman yang dipilih di Musée du Louvre untuk membuat karya asli yang dibuat di museum terkenal. Karyanya Rohan at the Louvre dibintangi oleh Rohan Kishibe, karya JoJo, dan diperlihatkan pada pemeran berjudul Louvre Infinite Infant Love. Gua nggak bisa bacanya, pokoknya itu yang dibuat untuk menunjukkan keragaman komik. Dari 17 September hingga 6 Oktober 2011, toko Gucci di Shinjuku menjadi tuan rumah pameran Gucci X Hirohiko Araki Expo, sebuah kolaborasi antara merek pakaian mewah Italia, pencipta JoJo, dan majalah mode Spur. Araki juga merilis buku berjudul Manga in Theory pada 17 April 2015, yaitu buku yang menjelaskan metode Araki dalam membuat manga. Araki juga membuat poster resmi Paralimpiade Tokyo 2020 berjudul Langit di Atas Ombak Besar di Pantai Kanagawa. Karya ini sangat terinspirasi oleh cetakan balok kayu Hosokai yang terkenal, The Great Wave of Kanagawa.